Sobat Citra Raya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan dalam keadaan yang baik. Nah, dalam kesempatan ini, Bu Sari akan menyampaikan tugas kalian untuk KD 4.15. KD ini berbunyi bahwa menceritakan kembali teks fabel atau teks legenda yang sudah kalian baca. Nah, tentunya untuk tugas ini sudah kalian buat sebelum kalian belajar di rumah secara berpasangan. Kalian sudah membuat untuk media presentasi yaitu PowerPoint. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan secara individu. Yang pertama, kalian harus membuat rekaman video presentasi. Kemudian yang kedua, siapkan dulu untuk peralatannya. Tentunya yang pertama, untuk file PowerPoint-nya harus kalian siapkan. Kedua, siapkan untuk laptopnya. Dan yang terakhir, kalian juga bisa meminta bantuan kepada orang yang merekamkan kalian. Tentunya dalam presentasi, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Seperti yang selalu saya tekankan, yang pertama artikulasi atau kejelasan dari suara kalian. Yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya suara kalian. Jangan mempresentasikan dengan nada yang datar saja, akan membosankan. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus presentasi dengan percaya diri. Jangan melupakan gestur kalian. Bahasa tubuh menjadi aspek penilaian untuk saya. Selamat mengerjakan, dan saya akan memberikan contoh bagaimana cara mempresentasikan. Terima kasih. Inilah contoh untuk mempresentasikannya. Cerita yang saya baca berjudul Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Pada zaman dulu, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Mereka hidup di suatu bukit. Dan juga bukit ini terletak di Kalimantan Barat. Sifat gadis ini sangat pemalas. Dia tidak mau membantu ibunya dalam pekerjaan rumah tangga. Yang dia hanya bisa hanyalah berdandan saja. Nah, ketika ibunya mengajak dia untuk berbelanja di pasar,
Pasar ini terletak sangat jauh dari rumah mereka. Sebelum berbelanja, anak gadis ini bersolek atau berdandan terlebih dahulu, sehingga ia mengharapkan pujian dari semua orang. Benar saja, ketika dia berjalan di rumah penduduk, gadis ini dipuji banyak orang. Tidak hanya pemuda dari desa tersebut, namun para wanita pun memuji kecantikan gadis ini. Nah, sesampainya di pasar, dia bertemu seorang pemuda. Pemuda itu menanyakan siapa perempuan di belakang gadis itu. Gadis itu menjawab, dia adalah pembantunya. Berjalan bersama ibunya, kemudian lewatlah pemuda yang lain. Sama seperti pemuda yang pertama, pemuda ini menanyakan siapakah orang yang di belakang gadis tersebut. Gadis ini mengatakan dia adalah budak. Betapa menyedihkan. Hati ibu sangat terluka, dia sangat sedih. Ibunya dianggap sebagai pembantu ataupun budak. Kemudian, dalam doanya, ibu tersebut meminta pada Tuhan agar gadis yang durhaka ini diberikan pelajaran. Nah, untuk akhir cerita sendiri, untuk gadis ini berubah menjadi batu. Dia memohon kepada ibunya untuk memaafkan, namun sudah terlambat. Dari sekujur tubuhnya, gadis ini berubah menjadi batu, dan dia terlihat masih menangis. Melalui cerita ini, pesan moral yang kita dapat ambil, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita sangat menyayangi. Kita mendapatkan banyak fasilitas, banyak kasih sayang dari orang tua kita. Nah, kalau kita durhaka, pastinya kita akan mendapatkan hal buruk dari hidup kita. Maka, jangan durhaka terhadap orang tuamu. Teman-teman bisa mengerjakan tugas ini sebelum hari Senin. Kalian mengirimkan tugas ini di Google Classroom pada hari Senin saat jadwal Bahasa Indonesia kelas 7 jam 9 sampai jam 11. Terima kasih. Selamat mengerjakan.